Episode 1, Keluarga Besar Tuan Bagas Laksamana. Di negeri awan, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dikelilingi dengan kemewahan dan kejayaan. Inilah kisah Tuan Bagas, sang pewaris dinasti usaha raksasa, yang menguasai produksi di negeri ini. Tuan Bagas tinggal di rumah megah yang berdiri anggun di atas lahan hijau. Di balik gerbangnya yang dijaga ketat, tersembunyi kehidupan yang penuh cinta. Tuan Bagas menikahi Nyonya Rika, sang pewaris beberapa hotel bintang 7, dan seorang arsitek yang jenius. Tuan Bagas dan Nyonya Rika dikaruniai sepasang anak kembar, Reza dan Renata. Mereka berdua tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Rumah ini dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dedikasi. Suster Ratna yang lembut sebagai perawat si kembar. Bisurti juru masak utama yang telah mengabdi sejak Tuan Bagas masih berstatus sebagai pelajar SMA. Sedangkan Bimina bertugas mengurusi laundry keluarga Tuan Bagas. Dan Bimarni bertugas mengatasi masalah kebersihan di lingkungan rumah Tuan Bagas. Dan tak lupa Pak Damar suami Bimarni adalah sopir keluarga yang cekatan dan selalu siap siaga. Keluarga Bagas Laksamana hidup dalam damai, penuh tawa, dan nuansa harmonis. Momen-momen sederhana, seperti makan malam bersama menjadi berharga. Disinilah cinta dan kebersamaan terjalin. Namun, tidak semua selalu berjalan mulus. Terkadang tantangan datang silih berganti. Tuan Bagas, pemimpin perusahaan yang menggurita di seluruh penjuru dunia, terkadang menghadapi dinamika pasar yang tak terduga. Sementara itu, Nyonya Rika sang arsitek jenius, mendesain karya-karya megah yang menjadi simbol pertumbuhan pembangunan global. Terkadang mengalami krisis inspirasi dan kreativitas. Dan pasangan hebat ini tetap bersatu, saling mendukung, berjuang bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi keluarga mereka. Si kembar Reza dan Renata pun juga tak berhenti belajar arti tanggung jawab. Mereka tahu cinta dan kerja keras adalah kunci kebahagiaan. Keluarga Bagas Laksamana selalu berjuang agar cinta dan kemewahan bisa saling melengkapi. Menjadi satu kesatuan agar bisa menjadi seperti bulan yang terus bersinar terang meski malam telah datang. Episode 2. Bersiap-siap jalan-jalan ke taman hiburan. Mentari pagi menebar cahayanya dengan lembut, menembus kaca besar ruang makan. Disinilah kasih sayang dan kebahagiaan mengambil tempatnya masing-masing. Adik abang yang cantik, hari ini kita ke taman hiburan kan? Kata Reza pada saudara kembarnya. Iya bang, aku sudah tidak sabar. Jawab Renata. Ayo non makan yang banyak, biar nanti kuat lari-lari di sana. Kata Suster Ratna pada Renata. Di tempat lain di rumah itu, Tuan Bagas dan Nyonya Rika juga sedang bersiap-siap. Kamu terlihat sangat cantik, Ma, kata Tuan Bagas pada Nyonya Rika sambil menyisirkan rambut istrinya itu. Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin menambah kesan di hari berharga anak-anak. Sudah lama kita hanya berjanji untuk ke taman hiburan. Baru kali ini kita bisa menepatinya, kata Nyonya Rika pada suaminya tersebut. Harus cari kendaraan yang cukup luas dan berkelas untuk perjalanan hari ini. Pakai yang mana ya, gumam Pak Damar. Bingung melihat si isi ruangan garasi bawah tanah milik Tuan Bagas yang penuh dengan mobil mewah tersebut. Sementara Bimarni, yang seolah ikut bahagia dengan momen bersejarah bagi si kembar itu, menyanyi dengan riang. Lah, wah, Tuan Muda dan Non Rena pasti sangat senang sekali hari ini, kata Bimina pada dirinya sendiri sambil ikut tersenyum bahagia. Sementara itu, Bisurti yang memasak di dapur merencanakan memasak makanan sederhana saja untuk makan siang, karena berpikir tuan rumah tidak akan makan siang di rumah. Di tempat lain, di kantor utama terlihat pemandangan. Pak Satria sang asisten direktur menjadi lebih sibuk dari biasanya. Tanggung jawab besar kini ada di pundak Pak Satria, karena untuk sementara, dia harus menggantikan semua tugas Tuan Bagas. Karena sang tuan besar hari ini ingin beristirahat dan menikmati liburan bersama keluarganya. Dan tibalah waktunya berangkat. Suster Ratna, Reza, Rena, ayo cepat.
panggil Nyonya Rika. Sudah sarapan kau, Pak? Tanya Tuan Bagas. Sudah, Tuan. Siap untuk berangkat, jawab Pak Damar. Dan begitu mesin mobil mengeram pelan, pagi itu pun melaju, menuju hari yang akan dikenang selamanya. Episode 3. Bermain di Taman Hiburan. Sesampainya di Taman Hiburan, dunia seperti terbuka lebar bagi Reza dan Renata. Kedua anak kembar itu tak hentinya berlarian dari satu wahana ke wahana lain. Tawa mereka bersahut-sahutan, melesat seperti angin kecil yang tak kenal lelah. Dunia anak-anak mereka dipenuhi gemerlap warna, suara ceria, dan denyut kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan saat bermain tanpa beban. Waktu pun melaju tanpa terasa, hingga matahari tergelincir tepat di atas kepala. Nyah, mohon izin, saya akan melaksanakan salat zuhur sejenak, kata Suster Ratna berbisik memohon izin. Nyonya Rika mengangguk dan menjawab, iya, Sus, silakan. Bang, aku mau es krim, pinta Renata pada kembarannya. Nanti ya adik abang yang cantik, kita tunggu Suster Ratna datang dulu. Kamu lihat mama kayaknya sedang sibuk itu. Kalau kita pergi sendiri, nanti kita kena omel mama loh. Jelas Reza pada adiknya itu. Ya udah deh, jawab Renata. Nyonya Rika terlihat sedikit panik sambil mengamati ponselnya. Karena ada masalah dengan klien utama perusahaannya. Pak Damar dan Tuan Bagas datang bersamaan. Izin sebentarnya, saya salat dulu, kata Pak Damar pada Nyonya Rika. Aku juga ya, Ma. Sebentar aja, kata Tuan Bagas menyusul. Nyonya Rika hanya mengangguk sembari terus fokus dengan ponselnya. Papa, panggil Renata dari bangku taman. Ketika melihat papanya pergi meninggalkan mamanya, Tuan Bagas pun datang menghampiri si kembar. Kalian di sini dulu ya, Papa sama Pak Damar mau salat dulu. Kalian kalau mau main lagi tunggu Suster Ratna balik ya. Tapi aku mau es krim, kata Renata. Ya udah Papa antar beli es krim dulu. Nyonya Rika masih dalam pembicaraan serius via ponsel, dan bahkan mengeluarkan tabletnya untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Sesekali ia melirik ke arah bangku taman. Melihat Reza masih duduk di sana, ia tersenyum tipis lalu kembali ke ponselnya. Dia tidak sadar bahwa Reza sendirian. Suster Ratna yang baru keluar dari musola, memandang ke bangku taman dan hanya melihat Reza sendirian. Kok cuma tuan muda? Nona Rina kemana? Gumam Suster Ratna. Dia pun bergegas mendekati Reza. Nona Rena kemana tuan muda? Tanya Suster Ratna pada Reza. Loh, tadi di sini, sama aku. Kemana ya dia? Jawab Reza bingung, melihat ke sekitar tidak mendapati adiknya. Suster Ratna mulai cemas, karena dilihatnya Nyonya Rika juga duduk sendirian. Sedangkan tadi dia melihat Pak Damar dan Tuan Bagas di musola tidak membawa Renata. Suster Ratna pun bergegas menggandeng Reza menuju ke Nyonya Rika. Melihat Suster Ratna mulai panik, Reza pun menangis. Ketika Suster Ratna datang, Nyonya Rika masih terus menelpon. Nyah, Nona Rina kemana? Tanya Suster Ratna. Loh, bukannya tadi sama kamu? Jawab Nyonya Rika yang hanya menoleh sebentar dan lanjut menelpon. Suster Ratna menggeleng dan menjawab, kan tadi saya pamit salat. Nyah, baru Nyonya Rika langsung menutup teleponnya dan meminta Reza duduk di sebelahnya. Dan membiarkan Suster Ratna mencari Renata. Pak Damar dan Tuan Bagas kembali datang bersamaan. Dan menghampiri Nyonya Rika. Yang duduk bersama Reza terlihat begitu panik dan murung. Rina mana mah? Tanya Tuan Bagas. Nyonya Rika menangis dan Tuan Bagas pun memeluknya tanpa bertanya. Melihat reaksi istrinya, dia paham. Pasti telah terjadi sesuatu. Suster Ratna pun berlari ke sana kemari untuk mencari Renata. Dia menyusuri semua area yang ada di taman hiburan. Dia semakin panik saat sudah mencari ke segala arah tidak juga menemukan Renata. Suster Ratna pun berlari menuju tempat Nyonya Rika tadi untuk melapor. Di tengah lautan manusia yang bersorak gembira, satu jiwa kecil telah hilang dari pandangan mereka. Apa yang terjadi pada Renata? Kemana dia? Penasaran? Jangan lewatkan